Bab 15 Mengidap Skizofrenia. Of Kinar. Aku menatap lekat sang dokter yang berbicara dengan senyuman ramah. Kamu merasa calon suamimu itu belum meninggal? Tanyanya. Aku mengangguk dengan yakin. Iya, aku yakin. Karena mobil yang aku tumpangi saat itu adalah taksi online, kami bertengkar saat itu. Dan aku pergi dengan naik taksi, jawabku. Oke, baiklah, sahut Dokter Ihsan. Ceritakan semua yang kamu ingat, dari awal sampai terjadinya kecelakaan itu, jangan ada yang ditutupi. Percayalah kepadaku, aku adalah temanmu sekarang, ujar dokter itu, dengan tangan siap untuk mencatat sepertinya. Aku mengangguk setuju, karena memang ingin tahu apa yang terjadi kepada diriku sebenarnya. Halukah aku, atau semuanya nyata? Aku mulai bercerita. Dari awal Kak Hasbi mengajakku ketemuan tepat sehari sebelum pernikahan. Aku yang melihatnya berciuman dengan wanita lain, yang aku lupa wajahnya. Lalu, aku naik taksi online dengan adanya keanehan. Karena, mobil taksi itu sama persis dengan milik Kak Hasbi, untuk plat nomornya aku tak ingat. Karena, saat itu aku merasa hal itu tak penting untuk memperhatikan plat nomor taksi online. Aku juga menceritakan wajah sopir taksi yang untuk sekilas ada kemiripan dalam bentuk dan raut wajahnya. Meski tidak sama, tentu saja karena mereka tidak kembar bukan. Dan setelahnya kecelakaan, aku melupakan semua itu dan baru ingat sekarang. Tak lupa, aku menceritakan setiap hari, aku bertemu dengan Kak Hasbi, bersama, mengobrol, dan melakukan banyak hal romantis yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Lalu, aku menceritakan tentang dokter Dara, dan Kak Hasbi yang ada di rumah itu. Semuanya, aku ceritakan, dengan serius, dan tanpa banyak menyela. Dokter Ihsan fokus memperhatikan setiap raut wajah dan penuturanku. Hingga, akhirnya dia mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut dan menolak mempercayainya. Sebelumnya, aku minta maaf Kinar. Dugaanku kamu mengidap skizofrenia, ujarnya dengan tatapan serius namun lembut. Apa itu? Rasanya pernah mendengar istilah itu, tapi aku tak paham. Semacam penyakit kejiwaan yang menyebabkan seseorang sulit membedakan mana khayalan dan mana kenyataan, jawabnya, yang membuat kepalaku berdenyut. Aku gila, rasanya tak percaya, aku sampai tertawa dengan air mata berderai. Tidak, kamu masih punya banyak kesempatan besar sembuh. Apalagi, aku melihat kamu masih bisa mengatur emosi. Tapi, apa yang terjadi sama kamu? Dokter Ihsan menatapku lekat, dia menjeda perkataannya. Aku menatapnya penasaran, ingin mendengar lanjutan perkataannya. Kamu melakukan segala hal yang tidak kamu dapatkan dari Hasbi saat masih ada. Jadi, semua yang kamu lakukan bersamanya hanya semua harapanmu yang kamu impikan dari sosoknya, ujar Dokter Hasbi. Dia menyadarkanku akan banyak hal itu. Aku terkejut, meremas spray putih rumah sakit, dengan mataku yang berurai air mata. Apa benar seperti itu? Tapi semuanya seperti nyata, ujarku diiringi isakan. Tenanglah, seperti kataku, kamu akan sembuh. Ayo kita teruskan pengobatan ini, sampai kamu benar-benar sembuh. Dokter Ihsan menggenggam tanganku erat. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Dokter Ihsan terlihat sabar dan telaten. Aku suka caranya bicara denganku. Aku merasa nyaman. Setelah berbicara beberapa saat, Dokter Ihsan pergi. Lalu, masuklah perawat yang memberikanku obat, katanya resep dari Dokter Ihsan. Lagi-lagi, aku seperti melihat seseorang. Dan itu adalah Kak Hasbi, namun saat aku menatapnya, dia segera pergi. Aku menggelengkan kepalaku, mungkin ini sebagian dari halusinasiku. Tenang Kinar, tenang, katanya Kak Hasbi sudah pergi untuk selamanya. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Seketika dadaku terasa sesak, mengingat dia yang mengkhianatiku. Bermesraan dengan wanita lain. Kenapa seperti itu?
Apa semua sikap dinginnya itu sebagai tanda kalau dia memang sama sekali tak pernah menyimpan rasa kepadaku? Apa karena dia sudah punya kekasih? Kenapa harus berbohong? Kenapa tidak jujur saja? Aku kembali terisak, kali ini karena pengkhianatan Kak Hasbi. Beberapa saat kemudian, aku merasa mengantuk. Mungkin karena efek obat yang diberikan oleh perawat tadi. Entah berapa lama aku tertidur, mataku saat ini masih terpejam. Tapi bisa kurasakan seseorang mengelus pipiku dengan lembut. Aku sempat terbuai, dan bertanya-tanya dalam hati, siapa itu yang membelai pipiku? Apa Kak Hasbi? Cepat-cepat ku buang pikiran itu. Dia sudah tiada. Ingat itu Kinar. Aku membuka mataku perlahan, mengerjap beberapa kali dan bisa kulihat seseorang yang tengah membelai pipiku lembut. Raka, rupanya dia yang sedang membelai pipiku dengan lembut. Dia tersenyum, lalu menghentikan gerakan tangannya. Kamu sudah bangun. Kenapa aku baru sadar, kalau Raka sangatlah ganteng. Pipiku seketika memanas. Kenapa pipimu memerah? Raka menyipitkan mata dan menatapku lekat. Aku tersenyum malu, lebih tepatnya menyengir. Masa? Sengaja balik bertanya dan pura-pura bodoh. Iya, malah menyentuh pipiku kembali. Tak apa, dengan cepat ku tepis tangannya yang masih bertengger di pipiku. Dia terkekeh. Apa kamu GR? Malah sengaja menggodaku. Apaan sih? Mana mungkin begitu, kita bahkan sudah seperti kakak adik, sahutku cepat. Tapi ada apa dengan hatiku, kok jadi berdebar tak karuan begini sih? Aku merutuki diri ini dalam hati. Iya juga ya, dan Raka tertawa, kenapa tiba-tiba saja tawanya jadi memesona sih, tak biasanya. Aku sudah bicara dengan Dokter Ihsan tadi, sebelum kesini, ujar Raka setelah tawanya berhenti. Dia menggenggam tanganku erat, rasanya begitu hangat. Aku ini kenapa? Apa ini karena skizofrenia yang katanya kuidap juga? Aku, rasanya sulit untukku meneruskan kata-kata. Tenanglah, kamu baik-baik saja. Semuanya bisa sembuh dengan pengobatan rutin. Raka coba menenangkanku sepertinya. Aku mengangguk. Kami diam untuk sesaat. Raka, setelah beberapa saat terdiam, akhirnya aku mulai mengeluarkan kata-kata. Iya, ada apa? Tanyanya. Apa kamu tak masalah berteman denganku? Aku tak ingin membebani Raka, setelah tahu penyakit yang aku idap. Kenapa bertanya begitu? Tentu aku tak masalah, nada bicaranya terdengar kesal. Justru dengan keadaanmu yang seperti ini, aku jadi ingin lebih menjagamu, ujarnya, dan tiba-tiba dia memelukku. Aku sungguh terkejut, tapi rasanya begitu nyaman berada dalam dekapan Raka sahabatku. Ceklek, tiba-tiba saja pintu terbuka lebar, diiringi dengan masuknya ayah dan ibuku. Raka, Kinar, cepat-cepat kami mengurai pelukan. Tak mau mereka salah paham. Aku cuma menenangkannya agar tidak sedih. Yah, Bu, ujar Raka dengan raut malu-malu karena Kegep sedang memelukku. Sementara aku hanya menyengir malu. Iya, percaya deh, ujar ibuku. Tapi nada bicaranya seperti sedang meledekku. Sementara ayah hanya terkekeh. Dan selanjutnya mengatakan sesuatu yang membuat aku dan Raka saling tatap, lalu sama-sama membuang muka. Kenapa juga ayah bicara begitu segala sih? Aku kan jadi malu, dan canggung saat bersama dengan Raka. Sementara reaksi ibuku, dia malah tersenyum dengan tatapan lekat silih berganti, kepadaku, lalu kepada Raka. Sedangkan, reaksi Raka, dia malah mesem-mesem, kenapa dia? Apa yang dikatakan ayah Kinar sebenarnya? Simak di bab selanjutnya. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray